Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil isti'dadi lil ma'ad wal 'amali lil ma'ash wa aklil halali wa nahana 'anit tahawuni fi amril akhirati wattiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai pembuka khutbah pada siang hari ini, saya berwasiat kepada hadirin sekalian dan juga diri saya pribadi, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering menyangka bahwa diri kita ini adalah orang yang sehat, baik fisik maupun akal. Orang lain di sekeliling kita pun beranggapan demikian. Kita ini dipandang termasuk orang-orang yang sehat akalnya, karena tidak dinyatakan terkena gangguan jiwa, bisa berbicara dengan wajar, berpikir dianggap normal. Namun orang sehat yang sesungguhnya tidaklah hanya diukur dari ukuran yang bersifat medis, melainkan ada ukuran agama. Islam memberikan satu ukuran yang lebih mendalam. Bukan semata sehatnya fungsi otak, terbebas dari perawatan rumah sakit jiwa. Sehatnya akal sesungguhnya diukur dari perilaku yang kita lakukan sehari-hari. Di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan satu makalah, haqqun 'alal 'aqil alla yashtaghila illa bi thalathin. Orang yang berakal sehat ditandai dengan sikap hidupnya di mana dia tidak menyibukkan diri kecuali hanya 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, tazawwudun lima'ad, sibuk untuk menyiapkan bekal menuju akhirat. Yang kedua, wa mu'natun lima'ash, sibuk untuk menyiapkan bekal kehidupan di dunia, kecukupan bekal di dunia. Yang ketiga, wa talabu ladzatin bihalal. Yang ketiga adalah mencari kenikmatan hidup dengan membatasi kepada hal-hal yang Allah halalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda orang yang akalnya sehat, yang pertama, dia sibuk menyiapkan bekal akhirat. Mengapa? Sebab dia sadar bahwa dunia hanyalah persinggahan, sementara akhirat adalah kampung keabadian. Sepanjang-panjang usia kita hidup di dunia ini kurang lebih antara 60 sampai 70 tahun. Andaikan ada yang lebih 70, jumlahnya minoritas. Rasul mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit di antaranya yang lebih dari itu. Kita pun menyaksikan orang-orang yang dulu pernah hidup bersama dengan kita. Sebagian telah tiada. Mungkin kakek nenek kita, mungkin bahkan orang tua kita.
Sebagian mereka telah mendahului menghadap kepada Allah menuju alam keabadian. Kita semua sadar nikmat dunia ini sebentar, nikmat akhirat itu kekal. Derita dunia ini sesaat, sementara siksa akhirat itu kekal abadi. Sebab itu orang yang berakal sehat akan bersungguh-sungguh untuk memilih persiapan kehidupan akhiratnya. Karena akhirat itu kekal selama-lamanya. Allah firmankan dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Hendaklah kalian semua mempersiapkan bekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketika Allah memberikan kesempatan kita hidup, maka inilah saat bagi kita untuk menyiapkan bekal akhirat berupa amal kebaikan. Sebab hanya amal yang akan kita bawa sebagai bekal menuju kepada Allah. Rasul bersabda, yattabi'ul mayyitu thalatha. Orang yang mati dia akan meninggalkan 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Dia meninggalkan keluarga, harta, dan juga amal. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. 2 akan dia tinggalkan di dunia, 1 akan menyertai dia bawa. Yarji'u ahluhu wa maluh. Harta dia tinggal, keluarganya kembali pulang. Wa yabqa amaluhu. Yang akan menyertai dia menghadap Allah hanya amalnya. Sebab itu orang yang berakal sehat akan menyibukkan hari-harinya untuk beramal. Merekalah orang-orang yang benar-benar cerdas. Kecerdasan sejati bukanlah diukur dari panjangnya gelar, bukan diukur dari tebalnya ijazah atau tingginya jabatan. Rasul mengingatkan, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya dan kemudian dia beramal giat untuk mempersiapkan bekal setelah kematian. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya sehingga kemudian dia kelak menjadi orang-orang yang celaka. Betapa banyak orang yang sibuk di dunia ini tetapi lupa mempersiapkan akhiratnya. Ia lihai untuk berhitung laba dalam berbisnis, tetapi tidak pernah menghitung dosa dan amalnya. Ia pandai menyusun strategi proyek, tetapi lupa menyusun bekal menghadapi kematian. Ia mampu memberikan jawaban untuk soal-soal yang sangat sulit, tetapi dia lupa untuk memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan yang pasti ketika kemudian dia kelak masuk dalam kubur dan ditanya oleh malaikat. Maka cerdas yang sejati adalah ketika seseorang sadar bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat. Ia menjadikan setiap nafas sebagai persiapan, setiap langkah sebagai ibadah, dan setiap kesempatan sebagai bekal untuk pulang menuju kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda orang yang berakal sehat yang kedua adalah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup dia di dunia. Islam tidak mengajarkan kemalasan. Orang yang berakal sehat akan berusaha, bekerja keras, menjemput rizki dengan cara-cara yang halal. Sehat akal bukan berarti hanya sibuk beribadah lalu mengabaikan soal nafkah. Dia juga tidak berarti menunggu rizki jatuh dari langit tanpa ikhtiar. Orang yang sehat akalnya adalah mereka yang bekerja keras dengan tangannya sendiri, dengan usaha yang halal, meskipun mungkin sedikit tetapi penuh dengan kehormatan dan keberkahan. Rasul mensabdakan, ma akala hadun ta'aman qatun khairan min ayyakula min amali yadih. Tidaklah ada orang yang makan sesuap makanan yang dia masukkan dalam mulutnya yang lebih baik dibanding dia makan dari apa yang dia usahakan dari tangannya. Coba kita lihat seekor burung. Rizkinya dijamin oleh Allah, tetapi burung itu pun tidak tinggal diam di sarang. Ia terbang sejak pagi, mengais rizki, berusaha dan bergerak. Rizkinya Allah jamin, tetapi usahanya ia lakukan. Itulah yang mesti juga kita lakukan. Bekerja keras,
lalu menyerahkan usahanya, hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengajarkan sikap malas, apalagi menggantungkan hidup kepada orang lain, menjadi beban bagi orang lain. Li ayyaqtadiba ahadukum huzmatan ala dhahri. Andaikan ada di antara kalian yang mencari kayu bakar, lalu dia panggul di punggungnya, khairun lahu min ayyas'ala hadan fayu'tiyahu aw yamna'uhu. Itu lebih baik ketimbang dia kemudian minta-minta pada orang lain, yang boleh jadi orang itu memberinya atau boleh jadi tidak memberinya. Sebab itu ma'asyiral muslimin, orang yang berakal sehat ditandai dengan etos kerja yang tinggi, tepat waktu, jujur, profesional, terus meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk menyebut rizki yang halal, menghindari sumber rizki yang haram seperti korupsi, penipuan, perjudian dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda orang berakal sehat yang ketiga adalah mencukupkan diri untuk menikmati yang halal. Mengapa? Sebab dia tahu setiap suapan haram akan merusak amalnya. Bukankah Allah membentangkan hidangan halal yang begitu luas? Tetapi yang menyedihkan, ada di antara manusia yang tertipu oleh yang haram. Seakan racun terasa lebih nikmat daripada madu. Padahal setiap gigitan yang haram adalah duri yang akan membawa pada kesengsaraan. Setiap rupiah yang haram yang masuk ke dalam perut akan menjadi bara api yang mencelakakan. Rasulullah bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aw lebih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka tempatnya yang paling layak adalah di neraka. Maka sesungguhnya memilih yang haram di tengah luasnya yang halal adalah sebuah ironi, adalah sebuah kesedihan yang luar biasa. Itu bukan tanda kecerdasan, melainkan tanda kelemahan iman. Seperti orang yang menukar emas murni dengan debu, atau orang yang menjual surga demi kenikmatan sesaat di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita semua Allah berikan kekuatan, Allah berikan keistiqomahan dalam hidup ini untuk sibuk mengurus tiga hal ini. Mari kita sungguh-sungguh untuk menyiapkan bekal menuju akhirat. Mari kita sungguh-sungguh untuk bekerja dengan serius mencari yang halal. Dan mari kita nikmati rizki Allah berikan ini dengan mencukupkan kepada yang halal. Insya Allah, kalau tiga hal ini kita lakukan, di dunia ini kita akan menjadi orang-orang yang diberikan kemudahan kelapangan, dan di akhirat kelak kita menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل على كل شيء وكيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد، فأيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجل المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.